Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anung Puspitasari. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 dengan prodi Sistem Informasi di Universitas Cyber Asia. Izin untuk mempresentasikan tugas UAS metodologi metodologi ilmiah. Langsung saja saya share screen. Nah, jadi studi kasus yang saya ambil ini adalah studi kasus pada Departemen Procurement pada Universitas Advent Indonesia. Judul yang saya ambil yaitu pemodelan proses bisnis dengan BPMN, studi kasus Departemen Procurement Universitas Advent Indonesia. Jadi, bisnis proses model dan notation atau lebih sering dikenal dengan istilah BPMN adalah suatu konsep yang digunakan untuk memodelkan sebuah proses bisnis. Melalui penggunaan dari BPMN ini, maka pemodelan terhadap suatu proses bisnis pada sebuah alur bisnis dapat tergambar secara jelas dan rinci. Hubungan antar entitas beserta dengan kegiatan apa saja yang terjadi dapat terdokumentasi pada satu model yang dirancang. Pada Departemen Procurement, banyak kegiatan yang dilakukan, termasuk pengadaan barang, prosedur pembelian, mekanisme stok barang, langkah-langkah persetujuan pembelian barang, dan hal-hal lainnya. Seluruh kegiatan tersebut nyatanya belum memiliki model baku yang harus digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti dicontohkan di atas. Oleh karena itu, dengan adanya pemodelan menggunakan BPMN ini, maka Departemen Procurement dapat memiliki panduan baku pada setiap proses bisnis yang terjadi. Nah, procurement merupakan sebuah bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sebuah bisnis pada saat ini. Setiap perusahaan maupun organisasi, baik skala kecil, menengah, maupun besar, hampir pasti memiliki bagian atau departemen procurement. Mengingat pentingnya tugas dari bagian ini, di mana selain bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa, juga memiliki tanggung jawab terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan begitu, besarnya tanggung jawab yang dimiliki, maka bagian procurement ini harus memiliki sebuah model panduan yang baku agar dapat menjalankan proses bisnisnya dengan baik dan maksimal. Universitas Advent Indonesia memiliki Departemen Procurement yang memiliki tugas antara lain menghandle proses pengadaan barang dan jasa, mengatur prosedur pembelian barang, stok barang, hingga pendataan aset yang dimiliki oleh masing-masing departemen yang ada, terutama milik Universitas Advent Indonesia secara keseluruhan. Melihat besarnya tugas yang harus dikerjakan, maka diperlukan suatu pemodelan proses bisnis dengan model BPMN. Untuk landasan teorinya dapat kita lihat dari tampilan yang ada pada layar. Nah, ini ya beberapa contoh notasi dari dalam BPMN diantaranya event ini terdiri dari tiga bagian yaitu start, intermediate, dan end event seperti tunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu activity. Bagian activity ini terdiri dari tiga notasi yaitu test, subproses, dan call activity seperti itu ditunjukkan pada gambar di bawah. Lalu flow. Flow terdiri dari empat simbol yaitu sequence flow, message flow, association, dan data association seperti pada gambar di bawah ini. Lalu swimlane memiliki dua simbol yaitu line dan pole seperti pada gambar di bawah ini. Nah, metode penelitian sebelum dilakukan pemodelan BPMN pastinya diperlukan software dalam rancangan pemodelan BPMN yang ditunjukkan pada gambar 5 sebagai berikut. Dalam proses bisnis dilakukan dalam sebelum menggunakan sebelum menggunakan pemodelan BPMN menggunakan flowchart yang ditunjukkan pada gambar 6 sebagai berikut. Nah, ini adalah flowchart sebelum dilakukan proses BPMN.
Business Process Improvement atau BPI merupakan metodologi sistematis yang dikembangkan untuk membantu organisasi membuat kemajuan signifikan dalam cara proses bisnis mereka beroperasi. BPI dapat membantu organisasi dalam menyederhanakan dan merampingkan operasi proses tersebut sambil memastikan bahwa pelanggan internal dan eksternal menerima output yang baik. Untuk penjelasannya dapat kita lihat pada gambar, pada layar. Nah, ini pemodelan menggunakan BPMN. Departemen Procurement memiliki beberapa fungsi utama dalam pelaksanaan tugasnya, di antaranya yaitu satu, mengontrol mekanisme pengadaan barang yang diminta oleh masing-masing departemen. Lalu yang kedua yaitu melakukan pengecekan stok barang secara berkala, dan yang ketiga yaitu melakukan proses pencatatan barang yang menjadi aset dari UNAI. Permasalahan yang sering terjadi adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan kadang tidak sepenuhnya dilaksanakan. Seperti contohnya adalah prosedur pengadaan barang yang diminta oleh departemen. Pada dasarnya, proses tersebut harus melalui procurement untuk kemudian meminta bagian purchasing untuk membeli barang. Akan tetapi kenyataannya, terkadang departemen tersebut membeli barang terlebih dahulu dan kwitansi pembelian kemudian diserahkan kepada bagian procurement untuk diproses selanjutnya. Oleh karena itu, dalam gambar 5 di bawah ini dibuat sebuah pemodelan proses pengadaan barang agar setiap departemen memiliki panduan bagaimana seharusnya kegiatan pengadaan barang ini dilakukan. Nah, prosesnya dapat dilihat pada layar. Nah, seperti pada gambar ya. Jadi untuk penjelasannya adalah masing-masing departemen yang ingin membeli barang wajib mengisi purchase requisition yang sudah ditandatangani oleh kepala departemen yang bersangkutan dan wajib juga menyantumkan harga dari barang tersebut. Yang kedua yaitu kertas purchase requisition tersebut kemudian diberikan kepada business manager untuk ditandatangani dengan catatan apabila harga barang tersebut berada pada nominal maksimal 2 juta. Apabila barang tersebut bernilai di atas 2 juta, maka pembelian tersebut harus melalui rapat administratif komite. Setelah business manager menandatangani, maka kertas tersebut diberikan kepada procurement untuk dikeluarkan purchase order. Lalu purchase order diberikan kepada bagian purchasing dan bagian purchasing mengkalkulasi harga barang tersebut untuk kemudian mengambil dana di bagian business manager untuk membeli barang tersebut. Lalu langkah kelima, yaitu jika barang yang bernilai di atas 2 juta tidak disetujui oleh administratif komite, maka proses akan berhenti. Sebaliknya, jika disetujui, maka purchase requisition tersebut diberikan kepada procurement untuk diproses selanjutnya. Apabila barang sudah dibeli oleh bagian purchasing, maka purchasing akan melihat apakah barang tersebut merupakan aset atau tidak. Jika barang tersebut merupakan aset, maka dari bagian keuangan akan mencatat dan memberikan label yang menandakan bahwa itu adalah aset milik UNAI. Jika barang tersebut bukan merupakan aset, maka purchasing akan menghubungi departemen bersangkutan untuk mengambil barang tersebut. Kesimpulannya dari artikel yang telah saya buat adalah dari pemodelan BPMN di Departemen Procurement di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu satu, pemodelan menggunakan BPMN dapat memberikan gambaran dengan jelas proses bisnis yang terjadi dan hubungan antara bagian dengan lebih spesifik. Yang kedua yaitu terdapat 6 pool atau swimlane atau bagian yang saling terhubung dalam proses ini, yaitu departemen yang mengajukan pembelian barang, business manager, administratif komite, procurement, purchasing, dan bagian keuangan untuk mencatat aset. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pemodelan ini kiranya dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk membuat sistem simulasi pengadaan barang, sehingga proses yang sekiranya belum terdokumentasi dapat didokumentasikan secara lebih jelas lagi.
Referensinya yang saya ambil dari 3 ini ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah penyampaian kata, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.